Hai, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih juga sudah mendukung video saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3886 sampai 3890. Oke, kita langsung aja ya. Bab 3886. Pada saat ini, di aula perjamuan, di tempat lebih dari 400 orang, tidak hanya tidak ada suara sama sekali, tetapi juga sunyi. Ada 200 peserta yang secara resmi berpartisipasi dalam pelelangan, serta 200 orang pendamping, dan 10 alternatif yang disiapkan menggantikan kapan saja. Di antara mereka, banyak orang yang melihat sosok yang mereka kenal, tetapi karena persyaratan disiplin yang ketat di tempat tersebut, bahkan jika mereka melihat kenalan mereka, mereka hanya bisa menggunakan mata dan mengganggu untuk memberi isyarat, sambil mempertahankan keheningan mutlak. Melihat jam elektronik tergantung di dinding, sudah jam 7.40. Semua orang tidak sabar untuk bangun. Masih ada 20 menit sebelum pelelangan dimulai. Dalam 20 menit, akan ada pertempuran resmi antara uang dan uang. Pertempuran sengit. Pada saat ini, pintu masuk venue terbuka, dan seorang wanita cantik menggunakan congsam satin putih melangkah ke venue. Penampilannya menyebabkan adegan ini mengeluarkan seruan. Rao adalah orang kaya yang berpengetahuan luas ini dan jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kecantikan oriental yang begitu menakjubkan. Dan wanita dengan temperamen oriental yang tak tertandingi ini adalah Song Wanting, ketua grup Song. Song Wanting yang awalnya masih sedikit gugup, tiba-tiba tercerahkan setelah pencerahan dari Ye Chen. Dia berjalan ke ruang perjamuan dengan langkah percaya diri, melintasi karpet merah di antara kursi kiri dan kanan, dan melangkah ke meja lelang. Mata semua orang mengikuti sosoknya dan mengikutinya ke panggung lelang. Setelah itu, Song Wanting berdiri di depan panggung lelang menghadap mikrofon dan berkata dengan senyum bermartabat, "Selamat datang semua orang yang datang dari jauh untuk berpartisipasi dalam lelang Haucundan pertama. Saya Song Wanting, ketua grup Song." Penonton langsung bertepuk tangan meriah. Orang-orang ini telah menunggu terlalu lama, dan menekannya terlalu lama. Sekarang mereka akhirnya dapat membuat suara yang masuk akal, dan tentu saja mereka bekerja sangat keras. Setelah bertepuk tangan yang berkepanjangan, Song Wanting sedikit mengangguk dengan rasa terima kasih dan melanjutkan. Lelang malam ini diselenggarakan bersama oleh Song Group dan Ye Group, yaitu Song Group Jikintang dan Ye Group Buckingham Palace Hotel. Dan saya juga akan melayani sebagai juru lelang malam ini. Juru lelang akan memberi Anda panduan dan bantuan terkait pelelangan selama proses berlangsung. Berbicara tentang ini, Song Wanting berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sebelum lelang secara resmi dimulai malam ini, tolong beri kami tepuk tangan hangat untuk menyambut 3 tamu VIP terhormat kami pada hari ini. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak mengetahui pengaturan yang relevan dari penyelenggara. Jadi, kebanyakan orang tidak tahu bahwa ada VIP di pelelangan malam ini. Pada saat ini, Song Wanting berkata, VIP pertama adalah Ratu Nordik yang baru saja turun tata, Lady Victoria Elite yang terhormat. Di luar pintu masuk, ratu tua itu mondar-mandir dengan gugup. Berdiri di sampingnya ada Ye Zhongquan dan
Lai Qinghua. Ye Zhongguan dan Lai Qinghua secara alami adalah kenalan lama. Keduanya tidak bertemu sampai mereka tiba di sini. Awalnya, kedua belah pihak memiliki banyak hal untuk dikatakan. Tetapi itu karena ratu tua ada di sisi mereka, jadi mereka berdua menyapa satu sama lain. Selain itu, tidak banyak berkomunikasi. Kita lanjut lagi, bab 3887. Pada saat ini, ketika Ratu Nordik mendengar Song Wanting memanggil namanya, dia buru-buru berdiri diam dengan ringan melambaikan dadanya, menggambarkan berapa napas dalam-dalam dan kemudian mengumpulkan keberanian dan berjalan ke ruang perjamuan. Meskipun Ratu Tua memiliki status sosial yang tinggi di Eropa, bagi orang kaya di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Asia, dia tidak lebih dari seorang wanita tua miskin tanpa gelar bangsawan. Jadi, pemandangan yang sangat menarik tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ketika para bangsawan dan orang kaya di Eropa yang lebih kecil melihat Ratu Tua, mereka semua berdiri dan membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Tetapi, sisanya menunjukkan penghinaan. Tepat ketika Ratu Tua masuk, Ye Zhongguan di luar pintu berkata dengan hormat kepada Lai Qinghua, "Tuan Lai, akhirnya kita bertemu lagi." Lai Qinghua mengangguk dan juga berkata dengan sangat sopan dan terhormat, "Bagaimana kabar Tuan Ye akhir-akhir ini?" Ye Zhongguan berkata dengan sedikit tersenyum, "Sesuatu terjadi beberapa waktu lalu, dan itu membuatku sedikit hancur. Tetapi ZR kembali ke Yangling. Banyak masalah terpecahkan. Berkat dia, keluarga Ye tidak hanya selamat dari krisis dengan aman, tetapi juga mengambil ini apakah saya memiliki kesempatan untuk berkembang lebih lanjut dan berpura-pura menjadi besar. Dan tulang lama saya akhirnya memiliki kesempatan untuk pensiun dan menikmati kebahagiaan, sehingga periode akhir masih sangat nyaman." Lai Qinghua berkata sambil tersenyum, "Memang merupakan berkah besar bagi keluarga Ye untuk memiliki naga asli seperti Tuan Ye. Dengan Tuan Muda Ye di sini, keluarga Ye akan mencapai puncak dunia hanya sebentar lagi." Ye Zhongguan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu, Tuan Lai." Begitu kata-kata itu jatuh, kedua mendengarkan aula perjamuan, dan Song Wanting berkata, "Selanjutnya, tolong beri kami tepuk tangan hangat, dan tolong undangan VIP kedua kami malam ini, keturunan langsung dari Master Feng Shui dinasti Song, Lai Buyi, The Master Feng Shui berusia 100 tahun, Tuan Lai Qinghua." Tuan Lai. Mendengar ini, Ye Zhongguan tertegun sejenak. Di awalnya dia berpikir bahwa dia yang menjadi yang kedua muncul, dan Lai Qinghua harusnya menjadi VIP terakhir yang muncul di final. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen telah mengatur agar Lai Qinghua muncul lebih dahulu dan membiarkan dirinya menjadi yang terakhir. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan yang bersemangat. Lai Qinghua sama sekali tidak terkejut dengan pengaturan ini. Bagaimanapun, Ye Zhongguan adalah kakek Ye Chen, dan dia juga pemilik keluarga Ye di sisi sebaliknya. Ye Chen pasti akan mengatur agar dia datang ke final, dan dengan cara ini, popularitas keluarga Ye di dunia akan meningkat, dapat secara instan meningkat banyak. Jadi, Lai Qinghua tersenyum dan berkata kepada Ye Zhongguan, "Tuan Ye, lelaki tua itu akan berada di atas panggung terlebih dahulu." Ye Zhongguan buru-buru membuat isyarat undangan dan berkata dengan hormat, "Tuan Lai, tolong." Lai Qinghua mengangguk sedikit dan berjalan ke aula perjamuan dengan langkah penuh semangat. Pada saat ini, di aula perjamuan tidak ada sekelompok orang yang berdiri untuk menyambut Ratu Tua tadi. Kebanyakan dari mereka berdiri. Ini hampir semuanya kayak di Amerika Utara dan Asia.
Banyak dari mereka yang menantikan Hao Chundan telah mendengarkan perkenalan Lai Qinghua dan mereka selalu mengagumi percayaan Lai Qinghua dalam Feng Shui. Namun, hampir tidak ada orang Eropa yang berdiri dan membungkuk kepada ratu tua yang baru saja berdiri. Eropa sebenarnya cukup berbeda dengan Amerika Utara. Amerika Utara sendiri terdiri dari pendatang dengan banyak kepercayaan, banyak suku, relatif lebih inklusif. Orang-orang Eropa di Eropa selalu mempertahankan banyak tradisi yang tersisa dari abad pertengahan. Jadi, mereka lebih keras kepala. Mereka juga lebih konservatif. Mereka akan memberi hormat kepada keluarga kerajaan yang sudah rusak, tapi mereka akan mencemooh Lai Qinghua, seorang ahli Feng Shui. Namun, Lai Qinghua tidak peduli dengan mata aneh ini. Ekspresinya selalu tenang dan pada saat yang sama dia sedikit teliti. Lai Qinghua berjalan ke 3 kursi VIP di tengah barisan pertama. Ratu tua Eropa telah mengambil kursi sebelah kanan. Pada saat ini, seorang anggota staf melangkah maju dan memberi isyarat kepada Lai Qinghua untuk duduk di sebelah kiri. Pada saat ini, Song Wanting berkata dengan keras, "Selanjutnya, tolong berdiri dan beri tepuk tangan yang terhangat untuk menyambut tamu kehormatan ketiga kami malam ini, Tuan Ye Zhongguan, juga Ketua Grup Y, Tuan Ye." Kita lanjut lagi ke bab 3888. Ye Zhongguan tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan memberikan dirinya cukup ruang di lelang ini, membiarkan diri saya berpartisipasi dalam pelelangan sebagai VIP yang telah mengejutkan dan mengejutkan diri saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen tidak hanya memberikan status VIP, tetapi bahkan menjadikan dirinya sebagai finalis. Ini hanya penampilan terakhir. Terlebih lagi, Song Wanting meminta semua orang untuk berdiri dan bertepuk tangan untuk menyambut saat dia melapor. Ini hanyalah perlakuan tertinggi untuk acara semacamnya. Anda harus tahu bahwa mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan ini saat ini bukanlah orang kaya tanpa kecuali, dan ada banyak orang yang kekuatan ekonominya jauh lebih kuat daripada keluarga Ye. Namun, bahkan orang-orang ini berdiri dengan hormat dan memuji pengakuan Ye Zhongguan. Pada saat ini, kesombongan Ye Zhongguan sangat puas. Namun, diperlakukan dengan standar yang begitu tinggi membuat Tuan Ye semakin gugup. Dia sangat gugup sehingga dia tidak tahu apakah harus menginjakkan kiri atau kanan terlebih dahulu ketika memasuki aula lelang. Dia menekan kegembiraan dan kegugupan di hatinya dan kemudian berjalan ke tempat lelang. Pada saat ini, ada lebih dari 400 orang di tempat lelang, berdiri tegap di kedua sisi, semuanya membalikkan tubuh ke samping dan ke belakang, dan mata mereka tertuju kepada pintu masuk. Begitu Ye Zhongguan melangkah maju, semua orang bertepuk tangan, putus asa pada waktu yang hampir bersamaan. Tepuk tangan begitu hangat sehingga bahkan Ye Zhongguan sendiri merasa sedikit ketakutan. Dan orang-orang yang bertepuk tangan itu tidak benar-benar menghormati Ye Zhongguan. Mereka hanya mendengar Song Wanting mengatakan bahwa mereka harus memberikan tepuk tangan yang meriah dan mereka harus memberikan tepuk tangan yang terhangat. Mereka takut dihukum karena kinerjanya yang buruk, sehingga mereka hanya bisa menjual lebih banyak energi. Ye Zhongguan telah terbiasa dengan perasaan menjadi sorotan kurang dari setengah jalan melalui karpet merah, dan seluruh orang secara bertahap menjadi lebih santai dengan senyum di wajahnya. Setelah menikmati perhatian dan tepuk tangan semua orang, Ye Zhongguan dengan enggan duduk di tengah kursi VIP. Setelah dia duduk, jam elektronik tergantung di atas Venua telah mencapai jam 7.50 malam. Jadi Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bahwa sebagian besar orang yang datang ke pelelangan kali ini adalah untuk bil peremajaan. Jadi di sini saya
Saya ingin memperkenalkan kepada Anda, saya adalah juru lelang malam ini, dan ada aturan khusus. Setelah berbicara, Song Wanti menambahkan, pertama-tama, kami telah menyiapkan 2 pil peremajaan yang sangat berharga untuk semua orang malam ini. Kecuali bahwa salah satu pil peremajaan akan dilelang secara keseluruhan pada akhir lelang, dan sisanya akan dilelang di akhir lelang. Pil peremajaan berikutnya akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, dan setiap bagian akan dilelang secara terpisah sebagai lot. Kedua, dari semua koleksi malam ini, hanya Hao Chundan yang tidak dapat dibeli kembali. Artinya, jika salah satu dari Anda mendapatkan Hao Chundan pertama Anda akan secara otomatis kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang Hao Chundan lainnya. Lot lainnya juga tidak tunduk pada batasan. Kita lanjut lagi ke bab 3889. Jadi, jika salah satu dari Anda ingin mendapatkan keseluruhan Hao Chundan, tolong jangan berpartisipasi dalam 4 lelang pertama Hao Chundan. Jika tidak, setelah lelang berhasil, Anda akan kehilangan tawaran terakhir untuk seluruh kualifikasi Hao Chundan. Selain itu, karena semua telah membayar deposit sebesar 50 juta RMB dalam lelang malam ini, kecuali Hao Chundan, produk yang Anda tawarkan akan langsung disimpan dan disegel untuk Anda. Jika omsetnya kurang dari yang Anda depositkan, kami akan segera otomatis memotong pembayaran dan mengembalikan sisa deposit. Jika jumlah transaksi lebih tinggi dari deposit, kami harus melunasi sisanya pembayaran sesegera mungkin setelah lelang berakhir. Akhirnya, jika Anda menawar untuk Hao Chundan, kami dan staf kami akan memberi Anda ponsel. Anda dapat menghubungi bagian keuangan Anda secara langsung dan membiarkan bagian keuangan menyelesaikan transfer sesegera mungkin. Kami memverifikasi bahwa uang telah diterima. Setelah itu, Hao Chundan akan diserahkan kepada Anda di tempat. Tentu saja, menurut peraturan kami, setelah Anda mendapatkan pil peremajaan, Anda harus mematuhinya di depan umum. Jika tidak, maka akan dianggap sebagai pengesampingan. Setelah mengatakan itu, Song Wanti melihat ke arah kerumunan dan bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan? Jika demikian, silakan angkat tangan Anda untuk berbicara. Di kerumunan, banyak orang mengangkat tangan. Song Wanti menuju salah satu dari mereka dan berkata, tolong tanyakan nomor 095. Orang yang memakai nomor 095 adalah seorang pria kulit putih tua berusia 70 tahunan. Ketika Song Wanti menuju ke arahnya, dia berdiri dan bertanya, jika kita membayar, pil peremajaan tidak akan memberi efek yang diinginkan. Apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, kami hanya mendengar tentang efek Hao Chundan, tetapi kami belum pernah melihat sebelumnya. Song Wanti menjawab dengan sungguh-sungguh, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa efek Hao Chundan benar-benar melampaui pemahaman dan pengetahuan Anda sebelumnya tentang obat-obatan terkait. Tidak peduli apakah Anda memotret seperempat Hao Chundan atau bagian akhir, seluruh pil peremajaan akan memiliki efek yang terlihat setelahnya. Anda meminumnya di tempat. Inilah salah satu alasan mengapa kami mengharuskan penawar yang berhasil untuk meminum pil peremajaan di tempat, sehingga orang lain dapat menyaksikan obat ini dengan mata mereka sendiri. Jika dia tidak berpengaruh, bagaimana kami bisa membuat sebuah keputusan? Berbicara tentang ini, Song Wanti berkata lagi, mengenai apa yang baru saja Anda katakan, bagaimana jika pil peremajaan tidak mencapai efek yang Anda harapkan? Saya pikir ini adalah masalah yang sangat subjektif. Tidak peduli seberapa baik efeknya. Beberapa orang mungkin berpikir itu tidak cukup. Kepuasan sama seperti semua orang yang duduk di sini.
Keinginan akan kekayaan tidak akan pernah ada batasnya dan tidak akan pernah terpuaskan. Oleh karena itu, kami hanya dapat meminjam bahwa sebagian besar orang akan diyakinkan setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jika para pihak sendiri tidak menyetujui atau tidak puas, kami tidak menerima segala bentuk pengembalian uang atau layanan purna jual. Harap dipahami. Pria kulit putih tua itu ragu-ragu sejenak dan mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa hal semacam ini mungkin sulit untuk diukur dengan semacam standar terbuka. Tetapi karena penyelenggara berani membiarkan semua orang untuk mengambilnya di tempat, itu membuktikan bahwa mereka harus memiliki keyakinan penuh pada kemanjuran obat ini. Jika tidak, selama pil peremajaan pertama dijual dan semua orang melihat dengan mata kepala sendiri, dan itu tidak berpengaruh, maka pil peremajaan selanjutnya tidak bisa dijual. Jadi dia berkata, "Terima kasih Nona Song atas penjelasan Anda. Saya bisa mengerti." Song Wanting kemudian berkata lagi, "Tolong tanyakan 055." 055 adalah seorang lelaki tua dengan wajah Timur Tengah. Dia berdiri dan bertanya, "Nona Song, jika seorang menawar Hao Chundan tetapi uangnya tidak datang, apa yang akan dilakukan penyelenggara Anda?" Song Wanting berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena lelang kami malam ini diselingi dengan koleksi Hao Chundan lainnya, jadi setelah lelang Hao Chundan hasil, setiap orang memiliki waktu 20 menit untuk mentransfer uang. Jika dalam waktu 20 menit, jika uang tidak diterima, kami akan secara otomatis membatalkannya. Bagian dari Hao Chundan dan melepaskan bagian dari Hao Chundan ini untuk lelang lain. Dan jika pembayarannya gagal, kita akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan penawaran untuk Hao Chundan malam ini." Pria itu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Terima kasih Nona Song atas penjelasan Anda." Song Wanting tersenyum sedikit sebagai tanggapan dan setelah menjawab beberapa pertanyaan lagi, saat ini jam sudah menunjukkan pukul 19.59 menit. Setelah itu, Song Wanting tidak melanjutkan panggilan, tetapi melihat waktu menghitung mundur sehingga 10 detik terakhir satu persatu. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya mengumumkan bahwa lelang Hao Chundan pertama secara resmi akan dimulai sekarang. Dan lot pertama kami telah disiapkan untukmu. Malam ini adalah 1/4 pertama dari pil peremajaan." Kita lanjut lagi, bab 3890. Begitu Song Wanting selesai berbicara, ada ledakan seru di antara hadirin. Semua orang berpikir bahwa Hao Chundan akan ditekan di belakang dan perlahan dilepas dan dihangatkan. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa barang pertama yang dilelang sebenarnya adalah Hao Chundan. Ini sebenarnya pengaturan yang disengaja oleh Ye Chen. Apa yang dia inginkan adalah perasaan meledak lapangan begitu dia muncul. Anda tidak perlu bekerja keras di lapangan, cukup jatuhkan blockbuster dan meledakkannya, dan lapangan akan memanas dalam sekejap. Apalagi dengan mengambil Hao Chundan terlebih dahulu, kelompok orang ini dapat melihat efek Hao Chundan dalam waktu tercepat yang akan membuat orang lain semakin gila. Pada saat ini, Ye Chen sedang duduk di ruang pemantauan, menonton siaran langsung dengan adegan itu dan sedikit tersenyum. Penampilan Wanting jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Sepertinya dia telah menemukan red beat yang cocok. Ya, Chen Sekai tidak bisa tidak mengagumi. Penampilan Nona Song di tempat kejadian benar-benar stabil, dan adegan ini dipegang olehnya. Berbicara, dia bertanya kepada Ye Chen dengan rasa ingin tahu. "Tuan, menurut Anda, berapa harga pil peremajaan pertama ini bisa dijual?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan kepada Anda, tetapi kesepakatan pertama jelas merupakan harga terendah. Saya kira itu harus sekitar beberapa ratus juta
hingga 1 miliar dolar. Pada saat ini, di situs lelang, tepat ketika semua orang masih belum pulih, seorang wanita etiket datang dengan piring perak halus. Segera setelah itu, adegan kamera diarahkan ke piring perak, dan seperempat pil peremajaan hitam dan cerah di piring perak ditampilkan di layar lebar di belakang Song Wanting. Hao Chundan tidak besar sama sekali, seperempatnya tidak banyak. Jika tidak diperbesar dan ditampilkan di layar lebar dengan kamera definisi tinggi ini, penawar yang duduk di belakang atau di bawah tidak akan pernah bisa melihatnya sama sekali. Sebagian besar orang yang curiga dengan pil kecil ini saat ini, dan mereka tidak percaya bahwa benda kecil seperti itu dapat memiliki efek magic seperti yang dikatakan legenda. Namun, di antara kerumunan ada dua orang yang menatap Hao Chundan kali ini. Bukan saja mereka tidak memiliki keraguan, tetapi mata mereka dipenuhi dengan panas dan kerinduan yang sangat terik. Di antara mereka adalah, selain Ratu Nordik tua yang diselamatkan oleh Hao Chundan, ada juga kenalan nama Ye Chen, orang terkaya di Haicheng, yaitu Li Tailai. Li Tailai memotret pil permainan di pesta ulang tahun Song Wanting terakhir kali dengan harga 2 miliar. Setelah meminumnya, tidak hanya semua gejalanya hilang, tetap keadaannya setidaknya 20 tahun lebih muda. Pada saat itu, dia tahu bahwa 2 miliar yang dia habiskan terlalu berharga. Karena itu, kali ini dia juga mendaftar untuk pelelangan sesegera mungkin dan ingin mengambil kesempatan ini untuk bekerja keras dan mencoba pendapatan beberapa pil peremajaan. Dia juga tahu bahwa sumber daya keuangannya tidak cukup dan jelas tidak mungkin untuk memotret seluruh pil peremajaan. Jadi, dia berharap untuk mengambil 1 dari 4 bagian pil peremajaan. Pada saat ini, Song Wanting berkata, lelang ini akan menerima pembayaran dalam 2 mata uang, RMB atau dolar AS. Namun, karena ada banyak teman luar negeri yang hadir hari ini, semua tawaran kami dalam dolar Amerika Serikat. Harga awal Hao Chundan adalah 100 juta dolar Amerika Serikat. Dan setiap tawaran akan meningkat setidaknya 10 juta dolar Amerika Serikat. Dan pembeli yang tertarik diundang untuk mulai menawar. Harga awal seperempat Hao Chundan ditetapkan 100 juta US dollar yang benar-benar mengejutkan banyak penawar yang tidak begitu kaya. Di sini dulu video kali ini. Saya minta maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung dan klik video saya. Sampai ketemu lagi. See you.